Seperti diketahui, almarhum Jojon telah berpulang ke pangkuan ilahi pada tanggal 6 Maret 2014 lalu, meninggalkan 6 anak dari istri pertama serta 1 anak dari istri ketiga. Namun mengapa kini anak-anak dari istri pertama menyerang istri ketiga almarhum Jojon di saat komedian terkenal ini sudah berpulang? Benarkah kabar bahwa keluarga yang ditinggalkan almarhum Jojon sedang saling sikut-sikutan soal harta warisan? Saya nggak bisa dibohongin hati saya. Kalau ada apa-apa, papahnya pasti ada feeling. Belum genap 40 hari kepergian almarhum Jojon, apa yang membuat konflik di dalam keluarga almarhum memuncak? Benarkah jika ini terkait harta warisan almarhum? Ya ini aja 40 hari harta apa? Tidak mau komentar. Bopa Castello memanfaatkan waktu libur akhir pekan dengan mengunjungi pondok pesantren bersama Aziz Gagang. Benarkah jika kedatangan Bopa ingin mencari ketenangan atas segala permasalahannya yang tak kunjung usai? Terus disudutkan oleh saudara-saudaranya terkait keputusannya melepas nama Bahar dari namanya, Dewinta sambangi makam almarhum ayahanda. Dan seperti apa sibuknya Melanie Ricardo saat harus memindahkan segala barang kebutuhannya ke dalam mobil pribadinya. Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Can. Saya nggak bisa dibohongin hati saya. Kalau ada apa-apa, papahnya pasti ada feeling. Belum genap 40 hari meninggalnya komedian Jojon, konflik internal di dalam keluarga kini menyeruak ke permukaan. Merasa tak puas atas segala perilaku dan kelakuan Henny Mariana, istri ketiga Jojon, yang dianggap tidak pernah mengizinkan mantan istri serta anak-anak almarhum untuk bisa bertemu dengan Jojon dan membatasi segala aktivitasnya, serta baru mendapat kabar jika Jojon jatuh sakit di saat kondisi Jojon sudah kritis. Benarkah jika Adi, salah satu putra almarhum, dan Iin, mantan istri almarhum, menyimpan dendam dan rasa amarah yang tak bisa ia ungkapkan? Dan benarkah jika amarah ini ditujukan kepada Henny Mariana? Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Henny baru memberi kabar kepada dirinya di saat kondisi Jojon sudah tak sadarkan diri? Tanggal 5 itu baru ada komunikasi. Aku terakhir ketemu 13 tahun yang lalu. Setelah ketemu dalam kondisi seperti itu, itu marah. Tapi aku nggak boleh marah di depan opaku yang lagi sakit kan. Waduh, hanya bisa nangis, bener-bener. Itu kayaknya nggak ada keadilan nih. Hari kan almarhum hari Senin atau hari Selasa, saya bilang ke anak yang paling besar, karena ada dia menelpon saya dan SMS, dia ada sesuatu. Saya bilang, di papa sakit, mama ini lagi di rumah sakit. Nah, itu aja terakhir. Terus pikir dia mengerti. Ya udah, akhirnya dia bilang, malahan yang ditanyakan bukan masalah papanya, masalah yang lain. Masalah apa? Ya itu kan saya bilang itu intern keluarga. Entah karena tak ingin membebani atau ingin sepenuhnya mengurus Jojon, yang pasti anak-anak dan istri pertama Jojon kembali mengungkit masa lalu mereka yang pahit karena kabarnya tak pernah sekalipun diberi kesempatan untuk bisa bertemu sang ayah, sampai akhirnya sang ayah berpulang untuk selama-lamanya. Lantas, benarkah jika semasa hidupnya almarhum Jojon memang tak pernah diizinkan oleh Henny Mariana untuk bisa bertemu anak-anak dari mantan istrinya? Iya, kalau papa tuh sebenarnya kalau mau ketemu
umpet-umpetan antara kita sama adik-adik. Pernah dulu ketemu di Kedoya sama adik saya. Lu ketemu gua masih HP-nya masih nomor yang dulu. Boleh lo ketemu gua, tapi lo jangan sampai ada omongan kedengaran sama dia. Akhirnya, iya. Ntar kalau kedengaran parah gua kedengaran. Wah, gua bisa mati deh gua. Saya tidak pernah membatasi, tidak ada kata membatasi untuk seorang hubungan orang tua. Mereka itu selalu minta ketemu atau bagaimana, ya terang aja saya kasih dong. Saya apalagi saya tidak bisa ada kekuatan apa-apa. Ya tergantung kepada beliau, almarhum. Saya tidak pernah membatasi. Saya tidak mau komentar, itu fakta dan realita aja. Kalau saya semua anak-anaknya semua saya dekat, saya bicara, saya kenal. Dengan mantan istrinya pun saya tidak ada hubungan jelek, saya baik. Merangkap sebagai istri sekaligus manajer, sudah pasti segala kegiatan serta aktivitas Jojon dipantau oleh Henny sepenuhnya. Lantas, benarkah jika Henny pernah melarang almarhum Jojon untuk datang melayat di saat salah satu anak kandungnya dari istri pertamanya tutup usia? Adik saya sampai meninggal, saya panik, ya kan, ngasih kabar. Tapi ya kabarnya itu selalu ada apa, papa mau keluar kota, ini adik saya meninggal, nggak bisa datang, kita mau pemakaman, bukannya nggak bisa gue pusing, gue serba salah kesini anak gua itu akhirnya papa tuh yang ada nggak ketemu. Papa tuh pengen ketemu, papa tuh serba salah, kayak orang diikat, kayak orang nggak bisa berontak. Saya tidak pernah merasa memutuskan silaturahmi antara ayah dan bapak. Itu tergantung gimana mereka itu menilai. Saya juga tidak mau, itu almarhum sudah tenang. Dan salah satu tudingan lain yang ditujukan kepada Henny Mariana adalah kabar bahwa almarhum Jojon selalu dikekang semasa hidupnya, terutama dalam hal yang ada sangkut pautnya dengan anak-anak dan mantan istrinya terdahulu. Benarkah jika ini semua dilakukan Henny lantaran ia tak ingin Jojon mengingat-ingat lagi masa lalunya dengan Iin? Jadi pokoknya sulit lah untuk ketemu anak-anaknya. Gua tuh kok papa tuh mau bergerak selalu susah, itu kayak terikat. Ya kalau terikat ya bisa dilepas, selalu susah. Kalau memangnya nomor ente berapa, saya kontak langsung ente kan. Kita mau ngontek langsung siapa? Bukan bapak saya. Ya kan? Tidak ada. Lagi syuting, susah diganggu. Kapan ini? Ya kan, memang ente punya manajer, ya kan, hubungi manajernya. Memang manajernya yang ngomong, entenya kan tidak. Apakah tidak welcome? Tergantung mereka ada niat nggak. Nah, kecuali kalau udah dibicarakan sama saya bilang tidak bisa, itu yang tidak baik. Ini kan kalau ada yang Pak mau ketemu Mama, mau ketemu Papa, ayo ketemu. Saya tidak bohong, saya bukan orang, saya mengerti. Seperti diketahui, almarhum Jojon telah berpulang ke pangkuan ilahi pada tanggal 6 Maret 2014 lalu, meninggalkan 6 anak dari istri pertama serta 1 anak dari istri ketiga. Namun mengapa kini anak-anak dari istri pertama menyerang istri ketiga almarhum Jojon di saat komedian terkenal ini sudah berpulang? Benarkah kabar bahwa keluarga yang ditinggalkan almarhum Jojon sedang saling sikut-sikutan soal harta warisan? Enggak sih. Sebenarnya kita nggak ada. lebih
Lebih ke arah gini loh, orang tua kita meninggal, kita datang. Belum lama. Belum lama kita datang. Jadi lebih tidak ada sih ya sampai